Rujak sedap sekali. Apa kabar di pagi ini? Saya Vita yang manis sekali. Air beriak tanda tak dalam, air damai menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang saya hormati Kepala Jurusan Pendidikan Agama Islam, tak lupa Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan hidayah kepada kami, yang telah memberikan nikmat rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka, saling berbincang bersama walau terbatas layar dan kaca. Untayan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi penumpas kebatilan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menuntun kita, menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai mahasiswa, tentu terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa mereka adalah sosok dengan tubuh gagah perkasa, dengan jiwa semangat yang membara, dengan keinginan kuat layaknya baja. Para mahasiswa memiliki kesempatan datang ke kampusnya dengan menggunakan alma mater kebanggaan, dengan menggenggam segenap impiannya, berjumpa dengan dosen dan kawan-kawannya, menyertakan senyum sumringah. Namun hadirin, bagaimanakah keadaan mahasiswa di era pandemi virus corona? Apakah tubuh gagah itu masih tetap bisa tergoyah? Apakah semangat yang membara itu masih tetap ada? Dan apakah ciptaan impian itu masih ingin dicapainya? Coba tanyakan pada para mahasiswa yang saat ini sedang sibuk mengerjakan tugas kuliah dari pagi hingga malam menatap layar kaca. Apakah kesempatan itu masih ada? Pandemi virus corona telah mengubah tatanan kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Segala macam cara atau bayangan yang sebelumnya tak terlintas dalam pikiran, kini harus menjadi kenyataan. Timbul peraturan-peraturan baru, keharusan-keharusan baru yang harus kita lakukan di era pandemi ini. Pembelajaran pun saat ini harus dilakukan secara jarak jauh seperti alunan lagu. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kuliah online memang mengharuskan kita untuk bangun lebih pagi dari biasanya, mengharuskan kita bersiap dari rumah, namun tidak untuk perjumpaan secara nyata. Kita diharuskan menghadap laptop, menghadap layar kaca, menerima materi yang kadang sinyalnya menjengkelkan hati. Namun hadirin, ingatkah kalian bahwasanya perkuliahan yang telah kita ambil saat ini, yang telah kita jalani saat ini adalah keputusan kita di masa yang lalu. Maka sudah sepatutnya kita saat ini menjalani berbagai macam tantangan, menjalani berbagai macam rintangan atas keputusan yang kita ambil
di masa yang lalu. Saya, salah satu mahasiswa baru angkatan 2020 yang mungkin disebut sebagai angkatan corona yang telah dari awal merasakan pendidikan bangku perkuliahan secara online seperti ini. Saya menganggap bahwasanya ini adalah sebuah tantangan di mana harus saya lalui, di mana harus saya lewati. Mungkin sebagian orang yang tidak memiliki sifat terbuka atau tidak friendly terhadap sesama akan kesulitan melakukan hal ini. Tapi percayalah, di balik tantangan-tantangan ini akan ada banyak jawaban yang akan kita dapatkan suatu saat nanti. Saat ini, mahasiswa berada di masa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Mengharuskan mahasiswa harus memiliki pengetahuan, harus memiliki kemampuan, harus memiliki semangat yang berbeda untuk menyamakan perubahan yang ada. Ditanya siap atau tidak, hal ini sudah terjadi secara nyata. Charles Darwin mengatakan bahwasanya survival of the fittest. Fittest artinya kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan perubahan, beradaptasi dengan segala sesuatu yang muncul menjadi tantangan dalam diri kita. Kunci survive bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling cerdas, tapi siapa yang paling adaptif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kuliah itu seperti kita membeli situasi yang mendorong kita untuk berjejaring, situasi yang mendorong kita untuk bergerak, berkontribusi. Maka akan sia-sia jika suasana ini hanya menjadi ajang dekorasi, bukan menjadi ajang untuk menjadikannya aksi. Maka dari itu, mahasiswa saat ini harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, bukan malah menyerah atau malah berputus asa. Selaras dengan hal itu, Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah innahu la yay'asu min rawhillah illal qawmul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa, karena sesungguhnya tiada berputus asa kecuali kaum-kaum yang kafir. Hadirin rahimakumullah, menjadi mahasiswa merupakan sebuah anugerah dari Allah yang sepatutnya kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan bahkan hingga ke bangku perkuliahan. Jika kita lihat di luaran sana, masih banyak pemuda, bahkan anak kecil pun yang harus rela meninggalkan bangku pendidikan karena suatu keadaan. Maka alangkah bersyukurnya hati ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui wadah pendidikan. Kita yang saat ini menjadi mahasiswa sepatutnya mengambil tindakan, mengambil langkah tanggung jawab atas amanah yang telah kita emban. Kita bertanggung jawab dengan cara apa? Belajar, dan belajar. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, di era ini mungkin perjuangan kita akan semakin berasa. Semuanya terasa berat untuk dilakukan hingga membuat kita kembali menimbang keputusan-keputusan yang telah kita ambil sebelumnya. Tapi tak perlu seperti itu. Anggap saja ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Mungkin nanti di pertengahan jalan kita merasa melakukan sebuah kebodohan, kita merasa melakukan sebuah kesalahan, hingga kita bertanya-tanya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan dari semua yang telah kita lakukan. Tapi tidak mengapa kawan, mempertanyakan semua itu adalah sebuah kewajaran, karena saat ini mahasiswa esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Tapi ingatlah, 2030 nanti atau bahkan 10 tahun mendatang, kita akan mengisi bangku-bangku yang akan ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara. Tak perlu tergesa-gesa, cukup lahap dengan ilmu yang ada. Kita mahasiswa sudah sepatutnya untuk bangkit dan tetap jalani perkuliahan sesuai keadaan yang ada. Tetap kembangkan ilmu yang kita punya, bakat yang kita punya, dan tunjukkan bahwa mahasiswa bisa untuk menjadi garda terdepan pembangunan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dan salah perilaku, mohon dimaafkan. Undur maqalah wa tandur mangkalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.